Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai masalah banjir. Kalau kita lihat teman-teman, beberapa hari ini cuaca ekstrim, banyak curah hujan yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan di berbagai daerah itu mengalami banjir. Di daerah saya kemarin juga mengalami hal yang sama, ada tanah longsor karena hujan cukup tinggi, dan banjir juga terjadi di daerah lain juga, dan tidak terkecuali di Jakarta yang ini langganan banjir, kemarin juga mengalami hal yang sama, terjadi banjir. Namun demikian teman-teman, masalah banjir ini dibawa ke urusan politik. Katanya ketika Partai Nasdem mengusung Anies, ini terjadi banjir. Jadi dikait-kaitkan dengan pencapresan Pak Anies Baswedan. Ini menjadi hal yang aneh menurut saya. Jadi apa tidak ada bahan untuk menyerang Pak Anies selain menghubungkan antara banjir dengan pencapresan Pak Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Dan ini yang memberikan satu narasi adalah elit dari PDIP yang seolah-olah ketika Pak Anies ini dicapreskan kemudian terjadi banjir. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita, kita ambil dari Detik News teman-teman. Elit Nasdem jawab Hasto yang tanya banjir muncul setelah Anies capres. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung banjir usai pencapresan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Elit Nasdem Bestari baru yakin banjir Jakarta diurus oleh Pemprov DKI Jakarta. Urusan banjir Jakarta itu pastilah diurus oleh Pemprov DKI. Butuh waktu juga kalau Hasto ingin mendengarkan paparan yang komprehensif tentang pola penanganan banjir di DKI Jakarta, kata Bestari Barus kepada wartawan Senin 10 Oktober 2022. Bestari Barus menyarankan Hasto mengurus banjir di Jawa Tengah, Jateng, yang jadi basis suara PDIP, daripada mengurusi Jakarta. Bestari pun heran dengan Hasto, sebab Nasdem juga mendukung Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jateng, namun PDIP menutup mata dengan banjir di Jateng. Jadi ini juga dikritik oleh Bestari Barus teman-teman. Kenapa kok begitu mengurus banjir di Jakarta? Padahal di Jawa Tengah itu juga terjadi banjir, tetapi ini menyerang di Jakarta. Maka Bestari ini menyarankan untuk ambil bagian dalam menangani banjir di Jawa Tengah, karena basis PDIP kan juga di Jawa Tengah. Namun tak salah juga bila Hasto bisa kontak ke kader utamanya di Jateng mengenai pola penanganan banjir yang terjadi di Cilacap dan longsor, sehingga lebih dari 15.000 jiwa terdampak sebagaimana diberitakan. Sepertinya itu lebih pas untuk dilakukan Hasto ketimbang kulik-kulik Jakarta, ujarnya. Hasto Kristianto sebelumnya menyentil parpol yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden Pilpres 2024. Hasto mengaitkan kemunculan banjir dengan Anies sebagai capres Nasdem. Jadi ini dikaitkan teman-teman, banjir ini dengan pencapresan Anies Baswedan oleh Hasto Kristianto. Seringkali politik itu melupakan bagaimana alam juga berbicara. Jadi ini saya di Jogja kan, ketika saya datang ke Jogja, banyak yang bertanya. Ini setelah Pak Anies dideklarasikan, kenapa alam tidak bersahabat, lalu banyak muncul banjir. Itu pertanyaan masyarakat, yaitu Nasdem yang harus menjawab, ujar Hasto, seperti yang dilansir Detik Jateng Senin 10 Oktober 2022. Sebab ia berkaca pada saat PDIP mencalonkan Jokowi saat Pilpres. Menurutnya, jika ada apa-apa dengan Jokowi, maka PDIP yang berdiri menjadi tameng. Dulu ketika Pak Jokowi menjadi gubernur, kami calonkan sebagai presiden, yang pertama kali kan PDIP. Kalau ada apa-apa dengan Pak Jokowi, kami yang di depan. Itu hukum demokrasi, kata Hasto. Jadi itu teman-teman pernyataan yang disampaikan Hasto mengenai banjir. Pak Hasto itu menyampaikan ketika datang ke Jawa Tengah, kenapa Pak ketika Pak Anies dicapreskan dari Partai Nasdem kok datang banjir bermunculan di mana-mana. Jadi seolah-olah ini menyalahkan Pak Anies Baswedan teman-teman. Ketika Pak Anies dicalonkan menjadi capres, maka banjir datang di mana-mana.
Jadi ini ada satu pernyataan yang saya pikir tidak tepat yang disampaikan oleh Hasto. Karena masalah banjir itu adalah masalah cuaca ekstrim. Masalah gempa, banjir itu bukan soal pencapresan atau bagaimana, tetapi memang cuaca hari ini lagi ekstrim. Dan juga kita lihat teman-teman, beberapa daerah juga mengalami hal yang sama, banyak banjir. Tetapi banjir Jakarta inilah yang menjadi sorotan para politisi yang selama ini anti dengan Anies Baswedan. Katanya Pak Anies tidak bisa bekerja. Dan bahkan ketika Pak Jokowi ini mengangkat calon PJ Gubernur DKI Jakarta, ini ada pesan untuk menangani masalah banjir dan macet di DKI Jakarta. Jadi ini difokuskan untuk menangani banjir dan macet DKI Jakarta dari calon PJ Gubernur DKI yang baru, Heru Budi Hartono itu, teman-teman. Jadi seolah-olah ini mengecilkan peran Pak Anies Baswedan dalam penanganan banjir. Dan kemudian ada satu pernyataan juga yang disampaikan Pak Anies Baswedan mengenai penanganan banjir. Menurut Pak Anies, bahwa penanganan banjir ini lebih cepat surutnya. Coba kita baca teman-teman apa yang menjadi pernyataan yang disampaikan Pak Anies Baswedan dalam menangani banjir DKI Jakarta. Kita baca berita dari Kumparan. Anies singgung KPI, banjir 6 jam surut. TB Simatupang 4 jam sudah hilang. Oke, kita baca teman-teman pernyataan dari Pak Anies. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bangga atas kinerja jajaran Pemprov DKI Jakarta dalam menangani banjir. Dia menilai jarang ada kota-kota besar yang mampu menangani banjir akibat cuaca ekstrim dalam waktu singkat. Kalau sebuah wilayah itu kejatuhan air dengan 180 ml dalam 2 jam, pasti genangan. Udah pasti itu, artinya itulah kenyataan. Dan sekarang kita menghadapi kenyataan hujan dengan volume yang tinggi, luar biasa tinggi. Justru saya kerja dengan warga, tim DKI, kata Anies di Kota Tua Jakarta Senin 10 Oktober 2022. Bayangkan semalam surut, sehari surut. Wow, ini keren. Sering nggak lihat kota-kota yang 5 hari nggak surut-surut, tambahnya. Anies menjelaskan sejak 2018 pihaknya memberlakukan Key Performance Indicator KPI dalam penanganan banjir. KPI tersebut yaitu banjir mesti surut dalam waktu 6 jam. Karena kita mulai kerja itu pakai KPI. KPI penanganan banjir 6 jam dari hujan berhenti. Bila ada genangan surut, bila kanan kiri sungai sesudah sungai kembali ke titik permukaan yang normal, maka 6 jam dipompa harus bisa surut, gitu kira-kira. Ex-Mendikbud juga memberikan contoh banjir di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan pada Kamis 6 Oktober. Saat itu banjir merendam kawasan tersebut akibat hujan ekstrim di atas 180 mili selama 2 jam. Namun karena manajemen yang baik, Anies mengatakan dalam waktu 4 jam banjir telah surut. Tapi dalam waktu 4 jam banjir hilang. Artinya sistem manajemen pengendalian untuk pemulihan itu berjalan dengan baik, tandas Anies Baswedan. Itu teman-teman yang disampaikan Pak Anies Baswedan dalam penanganan banjir. Banjir ini tidak bisa kita hindarkan teman-teman kalau terjadi cuaca ekstrim. Tidak hanya di Jakarta tetapi di luar Jakarta juga mengalami hal yang sama. Jadi kenapa mesti disalahkan Pak Anies Baswedan? Pak Anies tidak bisa bekerja. Pak Anies ini hanya bisa bicara dan lain sebagainya. Pak Anies ini katanya intoleran. Pak Anies ini radikal. Dan seterusnya dan seterusnya. Artinya bagaimana Pak Anies ini di-downgrade, namanya jelek dan nanti tidak ada yang memilih Pak Anies sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Jadi kita berbicara terkait data dan fakta. Ketika cuaca ekstrim yang cukup luar biasa hebat, maka akan terjadi genangan air, akan terjadi banjir. Itu adalah hal yang biasa terjadi. Tidak hanya di kota besar Jakarta, tetapi di kota-kota lain juga mengalami hal yang sama. Seperti di daerah saya, ini gubernurnya bukan Pak Anies, tetapi juga mengalami banjir. Mungkin di tempat lain juga mengalami hal yang sama. Di Jawa Tengah, ada Pak Ganjar Pranowo, di sana juga mengalami banjir. Berarti intinya apa? Bahwa banjir itu adalah kondisi alam yang saat ini lagi ekstrim.
Jadi cuaca ekstrim, hujan lebat itu mengakibatkan banjir, bukan karena faktor Pak Anies Baswedan. Seperti yang disampaikan oleh Hasto Kristianto. Kenapa ketika Pak Anies ini dicapreskan terjadi banjir di mana-mana? Jadi marilah kita berpolitik itu yang sehat, yang mencerahkan dan mendidik masyarakat, teman-teman. Jangan karena ada banjir kemudian dikaitkan dengan Pak Anies Baswedan, ini tidak bijaksana. Karena banjir sejatinya adalah kondisi alam yang hari ini memang banyak curah hujan yang tinggi. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.